Saya sangat bangga dengan warga Damalangeng. Sebelum kita lanjutkan, mungkin sedikit saya sampaikan mantan RW yang ada di Damalangeng, RW 7. Pertama adalah Agus Wandi, yang kedua saya melanjutkan Saminal, yang ketiga Makmur SHMH, dilanjutkan oleh Bapak Haji Naswir, yang kelima Bapak Haji Katijan, kemudian yang terakhir sampai hari ini adalah Bapak Zain Mentodang. Keenam ini adalah orang-orang yang pernah terjun di masyarakat Damalangeng. Jadi kepada bapak-bapak nanti yang terpilih, silahkan berkoordinasi kepada orang-orang yang seperti ini dan termasuk kepada tokoh masyarakat yang lain. Demikian kita lanjutkan pada pertanyaan oleh panelis. Kami panitia, walaupun terlambat, mestinya kalau nggak salah bulan 4 sudah berakhir. Jadi sebelumnya bulan itu harusnya sudah ada pemilihan, tapi tidak masalah. Kemudian saya juga apresiasi kepada para calon, karena saya yakin sebenarnya tidak semua orang mau jadi RW karena kerja sosial, kemudian banyak pengorbanan waktu, pikiran, dan tenaga. Kemudian kadang-kadang banyak yang kita lakukan, kadang-kadang salah dikit jadi masalah gitu. Jadi saya apresiasi bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang selama ini sudah banyak berjasa di Damalangeng, karena masing-masing sudah pernah menjadi dari RT. Apalagi satu, Pak Bilter sudah pernah jadi caleg, walaupun gagal, tapi kita sudah upayakan. Padahal kalau kami sebenarnya pengennya itu jadi, ataupun ada salah satu warga kita yang harus tampil ataupun duduk di dewan. Karena kenapa? Kalaupun sampai itu kita laksanakan, kita dapatkan bahwasanya tempat kita ini insya Allah akan lebih baik. Maka dari itu saya pesan kepada bapak-bapak yang menjadi RW nanti, tolong dari awal kita harus cari orang-orang yang tepat untuk duduk di parlemen, dan kita penuh-penuh. Jangan kita mengharapkan saudara kita yang akan duduk itu mengeluarkan uang untuk kompleks sendiri, karena dan nanti kita akan yang dapat kebaikannya. Kemudian dalam kesempatan ini saya berharap, karena pelaksanaan ini tidak ada sesuatu yang sangat kita khawatirkan, karena kalau waktu zaman saya dulu itu terjadi pembelahan. Jadi perjalanan ke depannya itu tidak akan selaras, sinergi. Jadi untuk kali ini kita harapkan semoga siapa yang duduk saling merangkul, siapa yang tidak terpilih ya kita ikhlaskan. Jadi untuk kepentingan komplek kita. Baik, saya mulai pertanyaan saya yang real aja. Nanti yang masuk ke masalah tupoksi dan fungsi ini jelas beliau-beliau yang mereka. Dulu waktu kami pertama kali masuk ke Damalangeng membeli rumah itu, pertimbangan kami karena pertama sarana prasarana. Rumahnya baru 2, tamannya ada, fasilitas ada, pasum ada, gerbang ada. Setelah berjalannya waktu tidak terurus, Pak. Jadi waktu saya menjadi RW, kalau nggak salah saya sampai mengeluarkan uang 250 juta untuk bangun gerbang, aspal. Ini Pak Roni pelaksanya kemarin. Jadi sekarang Pak, 10 tahun tidak tersentuh, jalannya tidak tersentuh, pohon-pohonnya tidak teratur, terawat. Mestinya pohon itu ada yang harus kita musnahkan, kita ganti karena tidak sesuai dengan kondisi jalan kita. Kemudian taman-tamannya juga terawat, tidak terawat jadinya kumuh. Pertanyaan saya, ini pertanyaan ini tidak akan saya berulang lagi. Ini untuk ketiga calon. Apa upaya yang Bapak lakukan seandainya Bapak terpilih menjadi RW supaya keadaan Damalangeng ini seolah-olah atau semestinya balik kepada yang awal, ataupun Damalangeng ini menjadi indah kembali? Tolong nanti jelaskan, karena tentu Bapak kan berpikir
kami tidak punya dana, gimana caranya? Nah, itu urusan Bapak. Dan kalaupun nanti ini tidak akan saya tanggapi ya maksudnya. Nanti kalau ada yang terpilih, nanti sama-sama kita koordinasi, insya Allah itu akan terlaksana. Kemudian yang pertanyaan kedua, selama ini antara RW dan RW tidak sinergi. RW adalah koordinator daripada RT. RT itu yang langsung berinteraksi kepada warganya. Pertanyaan saya Pak, gimana caranya ketua RW bisa dapat merangkul RT sehingga komplek ini bisa menjadi komplek yang harmonis dan dapat menjalankan pemerintahan desanya dan warganya dalam kondisi yang rukun, aman, dan damai. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti pertanyaan dari mantan RW Pak Haji Katijan, yaitu untuk mengenai masalah depan, itu figur daripada perumahan Damai Langgeng, Pasum, Pasos itu sudah diberikan daripada developer Damai Langgeng. Nah, kenapa tidak terawat? Nah, itu kan perlu kita pikirkan juga Pak. Nah, mulai sekarang RT 03 sudah memulai Pak untuk perbaikan taman, untuk kebersihan, untuk perkembangan tentunya, karena kemarin saya RT Pak, tentunya perkembangan RT 03 gitu. Nah, mungkin seandainya amanah sudah saya terima dari warga, mudah-mudahan kita kan punya aset Pak. Saya tadi sudah sampaikan aset kita pasar sama pasar belakang sama pasar depan. Untuk perawatan mudah-mudahan untuk kedepannya kita sudah bisa memanfaatkan daripada aset kita dari pasar belakang ataupun depan. Jadi kita tidak usah memungut biaya dari warga lagi Pak. Mudah-mudahan dengan aset kita itu bisa untuk membangun RW 07 perumahan Damai Langgeng. Mungkin terjawab Pak. Yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, untuk menjalin persaudaraan RT, RW maupun warga, program planning untuk ke depan kita RW terpilih akan melaksanakan musyawarah rapat per 3 bulan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperjalin silaturahmi. Yang kedua, kita melaksanakan gotong royong di RT masing-masing dan dipelopori oleh RW. Jadi ada terjadwal mungkin 3 bulan sekali tiap RT gotong royong, atau itu nanti tergantung RT masing-masing. Yang penting kita melaksanakan program-program RT dan program RW. Jadi gitu Pak, kita yang pertama melaksanakan pertemuan antar RT per 3 bulan sekali minimal. Laporan-laporan apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dikerjakan. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan Pak RW, mantan RW ini Pak Katijan ini luar biasa ini. Sangat ya baguslah menurut saya, karena ini upaya yang harus kita lakukan jika nanti terpilih menjadi RW agar Damai Langgeng ini kembali indah gitu Pak. Jadi perihal pintu gerbang yang di depan yang dan taman yang ada di depan itu merupakan Pasum
daripada Damai Langgeng. Sebenarnya pasar itu tidak melanggar, tidak ada, tidak boleh. Tapi itu menurut developernya. Tapi karena keperluan kebutuhan masyarakat, ya mungkin diizinkan saja. Karena dengan pasar itu akan menimbulkan kotoran, Pak. Yang tadinya Damai Langgeng ini bersih jadi kotor. Namanya juga pasar. Jadi itu yang dapat saya lakukan, yaitu dengan melakukan pembangunan. Contohnya misalnya mencat ulang kembali gerbang kita yang ada. Mungkin saat ini bisa kita lihat gerbang di depan kita itu sudah mulai bukan selesai hujan itu Pak ya, mulai kelihatan jorok. Kita cat ulang kembali, dan mana yang rusak kita perbaiki. Begitu juga dengan binatang-binatang yang ada di taman, kita cat kembali. Kita cari tukang yang ahli dalam taman, pengecatan taman. Dan semua ini kita lakukan harus dengan gotong royong, Pak. Tidak bisa saya lakukan sendiri, harus dengan kita gotong royong bersama. Dan perihal jalan yang rusak di jalur 2 itu, tadi saya juga sudah sampaikan, mungkin ke depan nanti itu akan kita usahakan, insyaallah. Dan juga pembatas jalan kita cat ulang kembali agar indah. Bunga-bunga itu kita potong, kita rapikan bagaimana mestinya. Dan pasar itu kalau bisa nanti ditata, kita buat di satu tempat di depan itu atau di sebelah rumah Pak itu, Pak ya, bisa itu kan, itu pasung Pak ya. Nah itu kita jadikan di situ pasar untuk mereka pindah di situ, jualan di situ. Jadi biar kelihatan kita ini, lingkungan kita ini lebih bersih dan indah. Insyaallah mungkin itu untuk jawaban saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menjalin hubungan antara RT dan masyarakat. Caranya yaitu tadi di misi saya yang pertama, silaturahmi. Ini memang perlu kita buat karena ya mungkin Pak Mantan RW juga membaca bagaimana keadaan saat ini, dan makanya saya menjadikan itu sebagai misi karena itu tadi. Jadi kita akan galakkan kembali kegiatan-kegiatan di RT untuk selalu kita bawa ke kelurahan, kita bawa mereka untuk hadir dalam setiap acara. Nah ini yang menjadi permasalahan juga, kadang-kadang RT ini tidak ada waktu. Nah itu Pak. Jadi mungkin untuk itu yang saya lakukan, mungkin selalulah kumpul nanti bersama RT setiap bulannya, bikin kopi morning untuk ya meeting lah apa yang menjadi permasalahan dan apa solusinya. Dan mungkin itu saja jawaban saya yang kedua. Pertanyaannya, bagi saya ini pertanyaan yang sangat menarik, dan tentunya ini yang juga banyak dipertanyakan oleh warga kita dari sepanjang yang saya tahu gitu kan. Makanya dari 3 misi saya tadi ada mencakup soalan itu. Kalau kita bicara tentang permasalahan, makanya menurut saya memang kita harus kenali dulu masalahnya.
baru kita pelajari, setelah itu kita atasi masalahnya. Nah ini memang yang sesuai kalau saya bicarakan tentang misi nomor 1. Kita mesti data nih sebenarnya Pak. Sebagai seorang warga, bahkan RT sendiri juga nggak tahu. Kita bahwa tahu di situ ada pasos, tapi tidak tahu bagaimana status pasos itu. Kadang lebih parah lagi, tidak tahu bagaimana legalitas pasos itu atau pasos itu. Dan yang lebih ruwet lagi, kita kondisi pasosnya juga apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Dan ini ternyata kalau menurut penglihatan kecermatan saya yang awam dan sementara itu sudah banyak tidak sesuai lagi. Jadi memang kalau kita mau membuat tata kelola tentang bagaimana melihat situasi ruang di dalam Damai Langgeng ini, memang kita identifikasi dulu Pak. Kalau misalnya di situ ada pasar, bagaimana status pasar itu? Apakah memang developer sudah menyerahkan kepada kita? Tapi itu bagaimana pengelolaannya? Dan bagaimana kondisi yang dia tinggalkan, bagaimana? Mesti ada serah terimanya. Terus ada di depan saya lihat taman. Tapi taman itu juga mesti ada kaidahnya kan? Masing-masing pasos itu ada kaidah. Ada aturan yang mesti dia dipedomani itu. Kalau ini sudah diserahkan misalnya ke Pemko, semua pasos dan pasut ini, tentu kita akan mengatakan bahwa upayanya adalah kita akan konsultasi Pak. Konsultasi kepada Pemko terkait ini. Kalau mengatasi masalah tentu ada dua. Memang kita perlu orang lain di luar kita, dalam hal ini pemerintah, karena kita nggak bisa bergerak sendiri. Apalagi model pembangunan selalu umumnya itu dari pemerintah. Tetapi kita juga harus mengerti menurut saya pemerintahan mana yang akan kita dekati, gitu kan? Karena bicara kewenangan saja, ada kita minta kadang ke misalnya anggota Dewan provinsi, dia kan nggak mau kadang-kadang untuk terlibat lebih banyak di dalam kota, karena itu kewenangan kota. Jadi memang perlu, saya pikir, kolaborasi kita mencari dukungan itu perlu diintensif oleh ketua RW. Tetapi juga kita tidak bertanggung tangan bahwa kemandirian itu mesti kita juga coba di dalam, gitu kan. Banyak saya pikir potensi-potensi yang bisa kita kita gali dan kita gerakkan bersama-sama. Insya Allah menurut saya kembali kepada kalau kita memang merasa itu adalah kebutuhan kita bersama dan kita merasa itu perlu, saya rasa insya Allah kita bisa atasi itu semua. Terus yang kedua terkait dengan gimana caranya RW untuk dapat kerjasama dengan RT. Tentu didampingi inline menurut saya dengan misi saya yang kedua, memperbanyak, membangun ruang komunikasi. Kita tidak perlu misalnya menampilkan ego sebagai seorang RW, wah saya pemimpin. Bukan itu persoalannya. Bukan itu yang dilihat kita. Sebenarnya bagaimana melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di masing-masing RT. Di mana kelemahan atau kekurangan atau kelebihan yang ada di RT. Bagaimana kita bisa membangun rasa simpati dan empati dari RT itu. Makanya ruang-ruang komunikasi itu mesti diintensifkan dengan RT. Karena saya yakin RT itu adalah yang terdepan di dalam mengelola lingkungan terkecil. Irisan mana tadi yang saya sampaikan bahwa yang ada untuk menguatkan semua dalam konteks RW, gitu kan? Jadi saya pikir konsultasi dan komunikasi memang akan kami aktifkan, intensifkan dengan masing-masing bapak RT insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya sudah jatah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya keluarkan bukan visi misi Pak, tapi pertanyaan. Pertanyaan pertama itu masalah keamanan lingkungan. Tadi hampir ketiga pasang calon membahas tentang keamanan. Pertanyaannya adalah, ya, bila bapak-bapak terpilih sebagai ketua RW, program apa yang akan bapak lakukan untuk mengantisipasi masalah keamanan ini? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah program yang sudah dilakukan oleh RT 3 akan dilanjutkan atau tidak? Ya, mungkin dari bapak-bapak masing-masing calon RW bisa sampaikan. Itulah dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hezironi. Pertanyaan bagus sekali Pak. Untuk masalah keamanan Pak, masalah keamanan kemarin sudah kita rapatkan juga seluruh RT, sudah kita rapatkan dan
sudah ada gambaran, cuman pelaksanaannya belum. Kebetulan kemarin dari Pak Nanang pas juga punya ide bagus, jadi apa yang disampaikan Pak Roni sudah kita rapatkan, sudah kita sekian persen Pak, mungkin tinggal pelaksanaan Pak, karena rencananya pintu utama paling depan akan kita aktifkan security untuk siang malam. Jadi untuk yang pintu-pintu belakang rencananya kita tutup jam sekian nanti ada prosedurnya Pak. Kita tulis, kita tempel di pos-pos belakang, tutup jam sekian, buka jam sekian. Terus untuk pengaktifan di depan kemarin sudah kita bicarakan. Nah ini sebagai gambaran juga Pak, mungkin ke depan masjid akan dibangun mungkin perumahan sama yang ahli waris yang punya tanah. Nah mungkin kita bisa untuk pengembangan yang lain bisa kita sampaikan juga dengan pengembangnya apa-apa yang perlu kita butuhkan, apa yang perlu kita kembangkan, nanti kita sampaikan Pak. Mudah-mudahan daripada pengembang nanti bisa membantu. Nah mungkin itu untuk keamanan. Seperti yang disampaikan sama Pak Ol tadi, kita juga menyampaikan masalah stiker. Masalah stiker nanti rencana akan didata untuk warga, mobil berapa, motor berapa, itu nanti akan kita kasih stiker. Jadi apabila portal semua sudah tertutup, pintu masuk dari depan akan terlihat, oh ini stiker warga. Jadi akan jelas Pak. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mengenai masalah banjir, masalah keindahan depan, kemarin sudah berangsur-angsur daripada warga RT 03 berbondong-bondong, gotong royong untuk membuat kolam resapan. Kemudian untuk perawatan itu sementara memang masih individu RT 03. Nah, mungkin untuk ke depan sudah kita koordinir untuk pasar depan sama pasar belakang. Memang betul pasar belakang itu kan sifatnya kita hanya memakai apabila ada pengembang yang mau memakai, kita akan melepas kan gitu. Nah disitulah Pak, untuk mengenai masalah perawatan tadi sudah saya sampaikan juga, mungkin tidak perlu banyak mengambil dari warga untuk biaya, mungkin bisa dari pasar depan dan pasar belakang. Nah, untuk mengenai masalah banjir yang seterusnya, untuk seterusnya supaya tidak banjir, karena ini kan masih ada 1 jam baru hilang. Nah, mungkin nanti kita bisa koordinasi seluruh RT, seluruh warga tersebut dan Melanggeng untuk kedepannya mengenai masalah aliran yang tersumbat sampai Sidomulyo, bisa kita nanti kerjasama musyawarah koordinasi, bisa kita menyampaikan dan bisa kita tembusin pihak-pihak yang terkait tentunya di pemerintahan. Mungkin itu aja, terima kasih. Matikan aja bisa suara. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan pertanyaan Pak Roni, yaitu pertama mengenai keamanan, karena sering terjadinya masalah pencurian. Ini di misi saya yang pertama, yang ketiga. Jadi tadi saya sudah paparkan, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ini dengan yang terpenting di sini yang harus kita tertibkan, yaitu security. Seperti mana yang Bapak bilang tadi, mereka hanya berpakaian preman. Nah, ini harus kita seragamkan. Baik, mungkin di awalnya kita seragamkan dahulu
Dan untuk siang hari memang selama ini kita lihat security kita tidak ada. Nah ini nanti coba saya berkoordinasi, berkolaborasi dengan seluruh RT, baik dari RT 1, RT 7, apa solusinya untuk kegiatan security di siang hari. Kalau di malam hari seperti biasa, setiap jam 12 malam kita kita buat sistem keamanan satu pintu yang akan dilalui warga yang berkendaraan maupun tidak, yaitu melalui pintu gerbang utama. Dan itu tadi juga saya sebutkan, kalau nanti boleh kita coba dengan provokasi agar jelas ini warga dan berangkat. Kalau tidak warga dan berangkat, tugas daripada komiti untuk pertanyaan. Tapi kalau malam hari ini saya rasa keamanan kita ini cukup aman lah. Cuman siang hari juga. Di Pak Romi kehilangannya siang hari ya Pak? Pak Ayu juga siang hari. Hanya perlu jadi catatan saya bersama RT namanya juga di Budaya ini RT. Kemudian yang kedua itu atasi banjir di taman. Mungkin yang saya lihat yang telah dibuat untuk mengatasi banjir di depan yang sudah mulai dapat diatasi dengan kemarin kontrol yang Pak RTA, dan itu saya coba juga hadirkan anggota Dewan Kota untuk mengizinkannya. Seperti itu Pak ya, saya hadirkan Bapak Bapak, dan beliau usul untuk menghidupkan parit dari depan hingga belakang ini Pak. Nah itu cuma ya mungkin nanti saya coba lobby beliau lagi, mungkin bisa melalui pokoknya atau aspirasinya untuk itu nanti Pak, insya Allah. Dan taman yang banjir yang di depan itu Pak ya, dan hijau itu mungkin nanti bisa kita buat sumur resapan yang kira-kira besarnya 2 inci saja. Kita buat beberapa titik. Jadi jika terjadi hujan, mungkin bisa itu saja saya rasa jawaban saya. Kalau mau singkatnya Pak, segala sesuatu kalau mau teratasi, ini masalah semua. Kalau mau teratasi, memang saya pikir berikanlah sesuatu kepada ahlinya. Jadi kalau saya melihat persoalan yang pertama, soal keamanan, kalau apa yang sudah dilakukan, tentunya waktu kami masih berintegrasi sama RT, dengan telah membicarakan soal keamanan tadi, disampaikan oleh teman kami tadi Pak Rukin dan Pak Auditor bahwanya skema-skema tentang pengamanan itu sudah akan dilakukan gitu kan. Sudah ada konsep secara lisan Pak. Hanya saja memang karena pada saat itu boleh kami akui gitu kan, dengan tidak mendiskreditkan orang lain gitu Pak. Pada saat itu kita banyak menunggu Pak. Banyak menunggu karena memang perlu orang yang akan mendobrak, ini harus segera gitu kan. Hanya saja kalau di sini itu besok ke depan memang amanah itu harus ada disegerakan gitu kan, konsep tadi seperti yang diuraikan Pak Rukin tadi gitu kan, bahwa ada pengamanan satu pintu gitu kan, itu akan dilakukan. Tapi lagi-lagi menurut saya dari sekian persoalan ini gitu Pak, tidak ada semacam solusi tunggal sebenarnya. Kalau kita mau bilang adalah hanya ronda, saya kira nggak selesai dengan ronda, tetapi harus terpadu dengan yang lain, bahwa persoalan keamanan ini juga persoalan terhadap sensitivitas kita. Karena mungkin saja kalau kita sudah perkuat itu, tetapi sepanjang kita juga nggak empati dengan keadaan itu, antara tetangga, antara warga nggak peduli,
Saya pikir jebol juga itu. Apalagi kita sadar bahwa sekarang ini kita tidak hanya hidup dalam satu kayak pulau sendiri, kita hidup dengan orang lain. Kita di sana ada akses, di sana ada akses gitu ya. Artinya juga kita mempertimbangkan. Jadi artinya Bapak, pola-pola pengamanan itu pastinya akan kita sesuaikan, kita adaptasikan dengan ada. Atau misalnya kelihatan, kalau kita misalnya mengumpulkan informasi, saya pikir mana yang banyak kejadiannya, malam atau siang? Kalau siang kenapa itu terjadi? Dan di mana lokasinya itu? Kita bisa, sebenarnya kita bisa tahu itu semua gitu kan. Ada kecenderungan misalnya kejadian itu misalnya di belakang atau di depan, berarti ada sesuatu di sana. Jadi hemat saya memang adalah kita berikan pada ahlinya, dan di sini banyak Pak, menurut saya Pak Rukin tentu dengan pengamanan dia di TNI, kita punya beberapa orang yang dari polisian, tapi di kepolisian dan di TNI itu saya tahu itu bahwa secara teoritis tidak ada aksi itu kalau tidak dibarengi dengan misalnya tindakan-tindakan preemptif itu, penyuluhan kepada warga bahwa keamanan itu ada banyak hal yang mesti diikuti. Jadi saya kira memang kita akan mencoba sampai ke sana nanti Pak, kalau seandainya terpilih siapapun namanya, bukan hanya saya, tetapi di antara kami harusnya akan berpikir di situ. Terus yang kedua memang mengenai taman dan kaitannya dengan banjir. Saya perlu kita bersama mendudukkan fungsi taman, karena saya sepakat dengan Bapak tadi. Taman itu adalah wajahnya Damai Langgeng. Rusaknya atau buruknya sebuah taman berarti mencerminkan sebenarnya, termasuk hati kita. Nggak peduli kok kita dengan keadaan taman itu sendiri. Tetapi pertanyaannya, kalau itu menjadi sebuah kebutuhan waduk itu, tidak juga mencederai sebenarnya fungsi dari taman itu. Jadi kalau Bapak bilang, apakah itu mesti dilanjutkan? Saya pikir itu harus dikaji memang. Kalaupun memang itu adalah menjadi sebuah hal yang mutlak itu waduk itu, tapi kita harus berbuat bahwa waduk ini sebenarnya juga membuat fungsi taman itu berjalan. Bisa jadi kita katakan tindakan mengindahkan, kolamnya diperindah untuk air, tampungan air, tapi juga tidak meninggalkan proses keindahan tadi. Kalau misalnya itu tergenang, ya kita harus carikan atau bukan ditimbun. Karena saya bilang itu tidak solusi tunggal Bapak. Untuk membuat sebuah waduk itu banyak cara yang mesti kita lakukan. Jadi hemat saya memang kita mesti berikan kepada ahlinya dan kita bersungguh-sungguh untuk itu. Kita akan mengkaji ulang apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin sederhana, tapi butuh kekuatan dan kemampuan berpikir Bapak untuk bisa menyampaikan kepada warga di Damai Langgeng, Pak ya. Pertama, apa yang menjadi motivasi Bapak ingin menjadi ketua RW? Selanjutnya, kalau seandainya terpilih Pak, siapapun di antara calon yang 3 ini terpilih, apa yang akan Bapak lakukan atau apa langkah yang akan Bapak lakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi warga kita ini Pak? Persoalan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memotivasi saya untuk maju, yaitu untuk mengembangkan RW 07 Perumahan Damai Langgeng, untuk memajukan perumahan Damai Langgeng RW 07. Itu jawaban yang pertama Pak, untuk memajukan, untuk meningkatkan semuanya Pak. Pertanyaan yang kedua, gimana caranya untuk menjalin silaturahmi ya? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, mungkin saya akan mengadakan pertemuan triwulan sekali pada seluruh RT 01 sampai RT 07. Yang kedua juga sudah saya sampaikan tadi, untuk silaturahmi, untuk mempersatukan supaya tidak ada pihak si A, pihak si B. Saya akan mengadakan gotong royong itu Pak, tingkat RW maupun tingkat RT.
dan itu mungkin nanti akan terjadwal. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Saya sangat apresiasi sekali juga dengan pertanyaan Pak Haji. Itu pertama, apa motivasi kita untuk menjadi ketua RW? Coba ya. Jujur saya untuk menjadi ketua RW ini seperti yang Pak Haji katakan tadi, apa yang baik kita buat salah, apalagi yang tidak baik. Memang jadi ketua RT RW ini ibarat tong sampah lah. Yang baik masuk, yang kotor masuk, yang bagus rumput masuk. Ibarat tong sampah. Itu saya sudah pelajari juga selama 5 tahun menjadi ketua RT dan menjadi ketua forum RT RW kelurahan. Jadi memang kita untuk menjadi ketua RW ini yang namanya kerja sosial tidak ada ya. Kalau gaji mungkin ya sekarang lah boleh dikatakan lancar Pak sejak Pak PJ ini. Jika Pak Firdaus dulu alhamdulillah, itu alhamdulillah sejak Pak PJ ini yang setahun ini beliau bayar semua. Itu pun sudah kami desak, sudah kami coba bicara dengan ajudannya dan apanya. Alhamdulillah selesai bersama-sama dengan ketua forum kecamatan di 15 kecamatan. Dan maksud tujuan saya menjadi RW ini, di samping pengalaman saya selama ini, saya juga ingin bagaimana lingkungan kita ini menjadi apik kembali, indah kembali, bersih kembali, dan nyaman kembali. Jadi setiap orang yang datang di sini mungkin dapat menjadikan RW kita ini percontohan untuk kedepannya insyaallah. Dan juga kenapa saya menjadi ketua RW ini, dan terpenting itu dalam hati saya hanya ingin berbuat baik seperti hadis Rasulullah, ampun nanti itu ya Pak Haji. Itu jadilah kamu orang yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi saya belajar mengamalkan itu ya. Mungkin sisa umur saya ini yang sudah kepala 5 yang sudah mulai beranjak tua juga, mudah-mudahan Allah perhitungkan. Sebenarnya untuk menjadi RW ini saya hanya untuk akhirat saja lagi. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, jika terpilih, apa langkah yang dilakukan untuk warga yang terkotak-kotak? Apa caranya meningkatkan partisipasi warga untuk lingkungan RW ini? Ini juga menjadi problem selama ini di lingkungan kita ini. Mungkin Pak Haji selalu membaca bagaimana keadaan di lingkungan kita ini. Memang selama ini kita terkotak-kotak sepertinya. Itu mungkin ada sebab pasti. Dan inilah nantinya kita melalui RT mulai dari RT 1 RW 7 kita selalu buat pertemuan Pak. Minimal sebulan sekali kita buat pertemuan, kita tanyakan kepada mereka. Dan kalau kita kumpulkan warga, mungkin hanya dengan cara gotong royong bersama. Dan ini kita selalu nanti akan lakukan, kita buat
dan kita himbau pada warga untuk selalu hadir untuk gotong royong bersama. Ini untuk agar masyarakat ini saling kenal dan tidak terkotak-kotak lagi. Dan tentu hanya melalui RT yang dikumpulkan setiap bulan, karena RT ini adalah perwakilan dari warga. Terus warga yang dikumpulkan tiap bulan habis juga. Habis. Jadi itu Pak, agar warga tidak terkotak-kotak. Nah, ini juga menjadi catatan nanti juga bagi saya depannya. Jadi untuk meningkatkan partisipasi warga di lingkungan ini, yaitu nanti kita akan buat kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan olahraga atau lain-lainnya, dan ya kita sering gotong royong, mungkin itu akan meningkatkan partisipasi. Itu saja. Ini pertanyaan yang sangat dalam. Kalau ditanyakan apa motivasi Bapak, gitu kan? Saya mencoba sebagai hamba Allah, gitu kan, saya katakan saya harus menerima dan menjalankan kodrat saya, bahwa menjadi orang baik katanya harus bermanfaat bagi orang lain. Itu yang harus dipegang ya. Tapi terasa benar itu secara kata-kata itu baik. Memang banyak orang bilang mudah untuk disebut, susah untuk menjalankan, tapi kita manusia. Tapi saya pikir juga latar belakang diri saya, mungkin saya juga perlu tahu, menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya ke belakangnya itu bekerja, saya sebagai aktivis lingkungan. Jadi bekerja di dalam persoalan lingkungan tidak hanya bicara tentang makhluk hidup itu, ada tumbuhan, ada binatang, tapi juga ada manusia di sana. Saya menjadi fasilitator pada saat itu, Ibu. Di beberapa tempat di Provinsi Riau atau Provinsi Jambi, saya mau organisir masyarakat. Saya menjadi fasilitator, katakan itu masyarakat. Mengembangkan berbagai proses-proses kemandirian masyarakat. Gitu. Itu waktu saya muda, katakan. Walaupun saya juga ketua amat gitu kan. Tapi yang menyedihkan gitu kan ya. Pada saat saya tinggal di Damai Langgeng, saya itu termasuk orang yang cuek gitu. Saya udah cukup lama tapi nggak kenal banyak orang. Bagaimana saya katakan saya bisa baik dan bermanfaat di tempat saya sendiri? Saya nggak kenal. Saya tidak banyak berhubungan dengan orang. Di tempat lain saya banyak berhubungan. Jadi artinya saya mengatakan saya perlu ambil sikap. Saya perlu menyatakan saya harus bermanfaat. Awalnya saya juga menjadi RT, Pak. Jadi RT arena yang saya pikir ini baik untuk menebar kebaikan itu di lingkungan yang paling kecil. Tetapi dalam perjalanan tentu kan berpikir orang mesti ditingkatkan. Kalau mereka ingin besar, dia harus diuji. Nah makanya bagi saya menjadi RW, kalau katakan disampaikan saya menjadi RW, itu adalah sebuah ujian, bukan sebuah penghormatan bagi saya kalau saya jadi RW. Tidak, saya akan bilang bahwa Bapak, lebih baik saya tidak menjadi RW. Kalau saya menjauhkan dari sifat baik atau menjauhkan saya dari orang, malah yang paling besar lagi menjauhkan saya dari pencipta saya. Jadi saya pikir ini yang harus saya kerjakan untuk menjadi seorang RW gitu kan. Penghambaan saya harus banyak memberikan kebaikan, memberikan manfaat pada orang lain. Itu saya. Jadi ini bukan hal yang mudah, tetapi saya juga katakan nggak sulit juga kalau kita memang ikhlas. Kita kisah di situ bahwa di samping kita bicara bahwa tadi banyak persoalan, ya manusia. Saya mohon maaf Pak Haji, dalam surat Ar-Rum tidak dinyatakan bahwa terjadi kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat itu juga akibat manusia. Nah artinya memang kita harus memperbaiki itu. Nah saya merasa terpanggil saja Bapak, jikalau memang ini menjadi sebuah amanah yang baik bagi saya. Tapi saya juga katakan, jangan lagi dipilih saya, Bapak. Kalau saya nanti dibawa untuk maju kepada, mengangsur kepada suatu kelompok kepentingan. Karena kita banyak di sini. Tidak kita pungkiri, kepentingan itu selalu ada. Tapi kalau saya akan dibawa untuk kepentingan A, kepentingan B, bagi saya ini tidak perlu bagi saya. Bagi saya ini amanah. Dan saya dari awal juga mengatakan bahwa mestinya RW itu jangan diputuskan betul-betul sebagai seorang pemimpin gitu. Tetapi memang dia jadi fasilitator menurut saya.
menjadi pekerja, menjadi pelayan. Tetapi memang ada penghormatan untuk beliau dengan skema-skema tertentu. Makanya tadi jika dimungkinkan perlu ada badan pengawas RT untuk melihat sebenarnya kemana kemana RW ini dijalankan, sejauh mana dia harus diingatkan. Saya pikir nggak salah juga kalau kita selalu saling menyalahkan RW ini kurang, RW itu hebat itu. Sebenarnya nggak juga. Pada manusia, semua manusia, semua orang punya kodrat yang baik. Kalau dia didukung oleh juga lingkungan yang baik. Jadi saya harap bukannya, maaf, saya bukan orang yang disampaikan gitu, oh ini adalah putra terbaik, enggak. Mungkin katakan saya putra terburuk yang ingin belajar yang baik. Jadi motivasi saya adalah saya akan mendahulukan kodrat saya tadi. Saya ingin bermanfaat untuk RW dan lagi ini. Insya Allah lagi Bapak. Terus bagaimana kita mengupayakan agar tercipta partisipasi masyarakatnya? Itu tadi, saya memang harus mengenali semua dulu. Katakan tadi di RT 5 saja saya itu orang yang cuek, nggak ada yang tahu dengan saya, Bu. Tapi setelah kita menjadi RT, artinya saya dituntut untuk belajar mengenal, memahami, mendengarkan. Dan itu harus datang dari pribadi yang jujur misalnya. Nggak ujuk-ujuk itu. Saya bisa saja kalau bicara tentang heroik, mari kita lakukan itu semua. Tapi naif bagi saya itu semua. Karena apa? Yang kita jalankan ini sama seperti kata Pak Auditor tadi. Ini pekerjaan sosial. Saya bekerja sosial ya, tapi dibayar. Tapi ini enggak menurut saya. Disitulah kemenangannya dan kebanggaannya. Apalagi disampaikan juga oleh rekan saya tadi bersambut bahwa ini kan mengenai sisa waktu saja. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kami, khususnya bagi saya. Ada yang bertanggungjawabkan, kamu bicara yang baik itu apa, kamu bermanfaat bagi orang lain itu apa. Mudah-mudahan saya bisa jawab bukan hanya di sini di depan Bapak, tapi ada orang yang ada yang menciptakan saya. Mudah-mudahan insya Allah. Dan tentu partisipasi ini harus dikenali dengan potensi masyarakatnya, Pak. Saya melihat potensi banyak masyarakat. Kita harus kenali dulu. Termasuk membangun ruang-ruang komunikasi itu tadi. Sebagai hal yang konkret adalah bagaimana kita menciptakan komunikasi yang sehat di Damai Langgeng ini. Ada, saya contoh, saya bukan mengatakan itu tidak baik, menjadikan misalnya grup yang ada. Tapi grup dibuat hanya untuk saling mencaci, bukan saling menghormati, saling memukul, bukan untuk merangkul. Saya pikir itu mencederai perasaan kita bersama. Jadi memang saya memang grup itu harus diatur. Misalnya katakan admin atau pihak tertentu saja yang mengatur lalu lintasnya. Jangan orang merasa tersakiti. Kadang-kadang orang yang nggak ada maksud menyakiti, tapi bahasa yang sampai menyakiti itu juga tidak baik. Jadi menurut saya memang perlu ada aturan di situ. Kita mudah-mudahan akan mencoba membuat pengaturan itu. Tapi tentu saja ini lagi-lagi tidak bisa lagi-lagi dijalankan oleh seorang RW jika tidak lagi didukung oleh semua elemen tadi. Makanya kita perlu bekerja sama dengan para RT, para tokoh masyarakat, masjid, pelaku ekonomi, semuanya termasuk anak muda. Saya ingat kalau kita bicara baru anak muda dan yang terdepan mestinya Yamaha aja Pak ya, iklan ini. Tapi itu bukti Bapak. Ya anak muda, saya lihat pergerakan anak muda itu kencang gitu. Tapi kita mulai longgar melihat aktifnya anak muda yang Langgeng. Insya Allah kalau kita mengatakan kita didukung, kita harus juga memberikan saluran kepada mereka. Insya Allah lagi-lagi. Jadi mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan kepada Bapak-bapak selaku panelis pada pagi hari ini. Kami dari panitia mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah karena dapat menggugah ketiga calon kita. Demikian saja sudah sama-sama kita dengar daripada jawaban-jawaban kemudian visi dan misi daripada ketiga calon. Mari sama-sama kita cermati, mari sama-sama kita pikirkan inilah yang terbaik untuk saat ini. Yang ketiga-tiganya kami selaku panitia sangat berterima kasih telah mau untuk menjadi orang yang terbaik di Damai Langgeng. Setelah menjawab pertanyaan dari para panelis, siapakah yang pantas menjadi Ketua RW 007? Sebentar lagi akan dilanjutkan dengan
penandatanganan fakta integritas. Inilah yang akan dibacakan oleh Ketua Panitia Pak Saminal Tanjung. Yang bertanda tangan di bawah ini nama calon dalam rangka pencalonan Ketua RW 07 Kabupaten Meranggen dengan ini menyatakan: 1. Siap mentaati peraturan dan tata tertib panpel Ketua RW 07. 2. Siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah RW 07 yang kondusif dan damai dari sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pemilihan Ketua RW 07. 3. Tidak akan menuntut apapun semenjak proses pencalonan maupun sampai dengan hasil pemilihan yang dilaksanakan secara jujur, adil, bebas dan rahasia. 4. Apabila kalah akan menghormati yang menang serta siap membantu apabila diperlukan. Demikian fakta integritas ini saya tanda tangani dengan sadar, tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan pada fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian Pekanbaru 28 Mei 2023 yang menyatakan: 1. Bapak Sumantri, 2. Bapak Auditor, 3. Bapak Masukin. Kita saksikan bersama-sama, Pak. Dari pos RT 05 Perumahan Damai Langgeng, Riau Video News melaporkan.